Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwan Hanif, temannya si Bayu ya. Saya dari jurusan Farmasi angkatan 2016. S1 ya? Iya, S1 Farmasi angkatan 2016 di UNS. Terus kalau kamu sendiri kesulitan apa sih yang paling kamu alami gitu? Hal terbesar? Hal terbesar, hal terbesar yang pertama itu adalah ini sih, mungkin karena dulu sebenarnya meskipun aku anak IPA tapi kurang terlalu menikmati pelajaran IPA ya. Kayak matematika, fisika, kimia. Jadi yang kenapa dulu kan milih kedokteran salah satu alasannya kan karena suka biologi. Jadi kita bisa melihat anatomi tubuh. Tapi di farmasi juga ternyata mempelajari itu, Mas. Ada juga. Anatomi fisiologi manusia ada juga. Nah, kalau yang susah itu menurutku ya emang ini sih kayak kimianya. Sebenarnya kimia itu kompleks banget ternyata kimianya. Kemudian fisika itu hanya di semester 1 sih. Kalau kimia itu sampai semester 6 ada. Masih hubungannya dengan kimia. Kalau akreditasi sendiri nih, akreditasi farmasi UNS itu apa? Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin Farmasi UNS mendapatkan akreditasi B. Akreditasi B. Jadi kalau dulu aku masuk kan tahun 2016, nah itu masih C. Karena baru juga nggak sih? Baru. Masih angkatan pertama itu tahun 2013. Oh, 2013. Jadi kalau di UNS itu ada S1 farmasi sama D3 farmasi. D3 masuknya ke sekolah vokasi. Ada praktikum nggak? Wah, praktikum jelas ada. Gimana? Berat nggak? Kalau misalnya kita pakai istilah anak-anak farmasi UNS, nerakanya itu ada di praktikum semester 3 dan 4. Karena 1 minggu itu bisa 5 kali praktikum bisa, Mas. 5 kali praktikum. Nah, 1 minggu. Belum laporannya kan. Tapi praktikumnya itu di dalam lab terus atau ada lapangan gitu? Kalau kita praktikum ada 2 jenis ya. Jadi ada praktikum basah dan praktikum kering. Kalau basah itu kita selalu di laboratorium di UNS ini. Nah, kalau praktikum kering itu kita biasanya di kelas. Jadi bedanya apa Mas? Mas aja ya. Bedanya apa? Kalau praktikum basah mungkin bisa teman-teman ketahui kayak membuat sediaan, buat obat itu kita pernah juga membuat sediaan, kemudian ekstrak bahan alam. Itu praktikum basah. Nah, kalau praktikum kering itu biasanya kita melakukan konseling ke pasien. Konseling kepada pasien. Nah, tapi gini, di Farmasi UNS ini sebenarnya ada salah satu mata kuliah yang menunjang hal tersebut. Kalau misalnya teman-teman minatnya ke farmasi klinik komunitas ya. Jadi kita ada mata kuliah yang namanya Pharmacovigilance. Nah, itu asing banget ya. Itu tentang apa? Pharmacovigilance itu kita ini melihat adverse event atau reaksi efek samping dari suatu obat. Lah terus uji cobanya itu ke siapa gitu? Nah, bukan uji coba ya Mas. Kita pakainya obat-obat yang sudah beredar. Udah beredar, Jadi kita tidak melakukan uji coba ya, kita hanya melakukan ibaratnya itu monitoring. Monitoring penggunaan obat pasien. Jadi pernah kemarin di semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 kita nih teman-teman farmasi klinik komunitas yang ada di UNS itu kita magang di apotek 11 Maret. Kita magang di apotek 11 Maret. Di sana kita ketemu sama pasien beneran ya, bukan pasien yang udah ditepuk-tepuk dulu sebelum tag video. Terus kita ketemu dengan pasien yang beneran dan kita melihat apoteker di sana itu memberikan konseling kepada pasien seperti apa. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan obat, kita wawancara ya ke pasien yang habis dapat obat tadi. Kita wawancara kayak sudah sejak kapan mengalami sakit tersebut, menderita sakit tersebut, keluhannya apa, kemudian gara-garanya apa, tahu atau enggak. Sampai nanti kita minta kontak WA-nya atau nomor telepon dan kita lakukan monitoring obat perkembangan kedepannya seperti apa. Jadi kayak obat itu. Misal pemakaian obatnya hanya sampai 5 hari. Kita dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita tanyain gimana perkembangannya. Kemudian obatnya dikonsumsi secara rutin atau enggak. Karena kan kalau misalnya teman-teman dapat obat dan konsumsinya nggak rutin, itu bisa berbahaya. Emang bahayanya gimana gitu? Soalnya kadang aku kan juga pernah sakit. Kadang aku nyekip karena malam, males makan obat. Itu jangan ditiru ya, Mas Bayu ini jangan ditiru itu. Yang bagian itu jangan ditiru. Nah, kita ambil contoh obat antibiotik. Oke, teman-teman mungkin sering ya dapat obat antibiotik kalau sakit. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat obat antibiotik, itu biasanya harus dihabiskan. Mas Bayu harus dihabiskan, Mas Bayu. Jadi jangan sampai obat yang kalian konsumsi itu tersisa. Jangan sampai. Tapi termasuk misal aku udah sembuh gitu tetap
Tetap harus dihabiskan kalau antibiotik. Kalau antibiotik. Kalau antibiotik tetap harus dihabiskan. Jadi kalau misalnya nggak dihabiskan nih, nanti bisa terjadi yang namanya resistensi bakteri. Resistensi itu bakteri itu apa, Mas? Nah, resistensi bakteri itu nanti bakteri yang ada di tubuh kalian itu sudah kebal dengan antibiotik yang kalian berikan. Jadi misalkan jadi kalau misalnya pakai antibiotik A, nih ini Mas Bay, bukan Mas Bay ya, kita pakai si B ya. Si B nih sakit, dia dapat antibiotik dari dokter, antibiotik A. Kemudian dia disuruh menghabiskan tapi nggak habis nih. Misal dia udah konsumsi 3 hari. 3 hari dia ngerasa baik, terus dia nggak konsumsi lagi. Padahal seharusnya konsumsi dia sampai 5 hari kan. Nah, itu bisa nanti ketika dia sakit lagi dengan penyakit yang sama dan diberikan dengan antibiotik A, itu udah nggak mempan. Gitu ya. Antibiotiknya udah nggak mempan. Jadi harus pakai antibiotik yang lain. Terus kamu menanggapi tadi nih terkait monitoring. Kan misal nih si B itu sakit, terus kan nggak cuma dikasih satu jenis obat biasanya kan. Nah itu gimana cara memonitoring obatnya itu apakah bereaksi atau enggak, terus dari obat mana yang dia bereaksi gitu? Oh jadi kalau misalnya orang sakit dan dikasih obat itu sebenarnya ya mungkin teman-teman nggak cuma satu ya. Sebenarnya itu kayak apa ya, obatnya itu apa namanya, nggak cuma untuk penyakit utama. Jadi kadang ada misal pusing itu juga dikasih obat. Nah kalau misalnya untuk monitoring, sebenarnya kita melakukan monitoring itu nggak cuma ke satu obat, Mas Bay. Jadi ke obat yang diterima oleh pasien tersebut. Misal nih si B itu demam sama flu gitu. Berarti kedua obat itu. Berarti cara indikasinya gimana? Misalkan dia demamnya udah turun, berarti obat demamnya itu bereaksi dengan baik atau gimana? Ya sebenarnya kalau misal penggunaan obat itu yang lebih kita utamakan adalah aktivitas atau daily living. Daily activity mereka ya. Kan tujuan pengobatan itu untuk ibaratnya itu meringankan gejala agar tidak mempengaruhi aktivitas utama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang ada beberapa obat yang kalau misalnya udah sembuh ya udah dicukupkan konsumsinya. Beda case sama yang antibiotik tadi ya. Nah, maka dari itu teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman dapat obat nih dari dokter, teman-teman harus tanya indikasinya apa, kalau misalnya udah sembuh harus kayak gimana, apakah cukup dihentikan atau harus dihabiskan obatnya. Itu yang harus teman-teman gali kepada pemberi obat, entah itu dokter atau apoteker. Oh gitu ya, jadi kadang aku juga kalau sakit udah aku nggak tanya gitu, ada tulisannya 3 kali sehari, udah aku 3 kali sehari, kadang telat juga. Terus misal aku udah ngerasa udah sembuh ya udah aku nggak makan lagi gitu. Kadang termasuk dapat vitamin terus dapat antibiotik juga kadang nggak aku habisin, berarti itu salah gitu. Ya itu kurang tepat ya Mas. Kurang tepat. Oke, jadi kompleks juga yang dipelajari di jurusan farmasi. Nah, ada tips nggak nih buat teman-teman yang mau masuk jurusan farmasi? Tips buat kalian yang pengen masuk jurusan farmasi, yang pertama saya berharap ya Mas, boleh ya? Boleh ya. Saya berharap ketika kalian emang pengen masuk ke dunia kefarmasian itu yang kalian lihat itu bukan nominal atau ya ini ya jabatan atau apalah ya. Tapi yang kalian lihat adalah pengabdian kalian kepada masyarakat. Karena gini Mas Bay, ketika kita melihat kondisi farmasi di Indonesia itu bisa dibilang kondisinya memprihatinkan. Karena contoh di tempat saya Mas Bay ya, di puskesmas tempat saya itu nggak ada apoteker. Nah terus tenaga itu dari mana? Perawat, dokter. Jadi masih jarang lah ibaratnya apoteker. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan negara-negara yang jauh lebih maju itu ya ibaratnya kan kita bisa mencontoh mereka ya. Kayak mulai dari perhatian pemerintah kepada tenaga medis yang mungkin saat ini juga sedang gencar-gencarnya ya. Apalagi kemarin di farmasi itu kan ada peraturan Permenkes nomor berapa itu yang menyebutkan farmasi itu secara tidak langsung hanya sebagai tukang laundry, secara tidak langsung ya dalam tanda kutip ya. Itu sebenarnya pengen menyuarakan ya teman-teman farmasi itu dari Ikatan Apoteker Indonesia, dosen-dosen itu menyuarakan supaya dirubah. Karena kita ini sebenarnya nggak cuman sebagai tenaga non medis, kita bisa ini berkutat juga di bagian medis kayak gitu. Nah, itu ya yang pertama, kalian jangan, niatan kalian harus benar, jangan cuma mencari nominal atau jabatan, tapi harus kalian buktikan niatan kalian untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, buat kalian yang masih kalau misalnya udah kelas 3 udah susah ya.
yang kalian masih kelas 1 atau 2, kalau misalnya kalian pengen keterima dengan jalur yang ibaratnya mudah ya, jalur yang mudah, itu kalian harus perhatikan nilai kalian tiap semester. Jadi ibaratnya jangan sampai ada kemunduran yang drastis lah. Jadi kalau bisa itu tiap semester itu meningkat gitu ya? Meningkat. Karena itu kayaknya menjadi salah satu aspek ya Mas Bay ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian emang benar-benar berminat di farmasi, jangan lupa belajar dan kalian harus mau untuk belajar sepanjang hidup kalian. Karena Mas Bay sebenarnya di farmasi itu ada ibaratnya slogan atau yang biasa kita sebut 9 star farmasi. Apa itu? Nah, ada salah satu 9 star farmasi yang namanya long life learner. Jadi pembelajar sepanjang hidup ya, sepanjang hidup. Jadi kalian harus bersiap dengan hal-hal seperti itu. Oke, udah lagi. Udah lah kayaknya. Terus ada lagi nggak yang ingin disampaikan gitu buat teman-teman yang bakal nonton? Buat teman-teman yang nonton, karena ini saya adalah anak farmasi, jadi saya berharap emang ketika kalian melihat, emang banyak sekali universitas ataupun politeknik yang membuka jurusan S1 farmasi. Karena emang peminatnya banyak banget Mas Bay. Contoh di tahun saya itu di UNS itu peminat perbandingannya ya, perbandingannya itu 1 banding 80 sekian. Oh ya, berarti susah ya. Jadi ketika kamu bisa masuk jurusan farmasi, misal 1 banding 80, berarti kalian bisa menang dari 80 orang. 80 orang. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan perjuangan orang-orang yang sudah bersaing dengan kalian ya. Jadi itu. Jadi kalian harus benar-benar memantapkan diri kalian untuk masuk ke jurusan yang kalian pilih. Jadi itu aja dari sharing jurusan hari ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa DM Instagramnya apa? @alwanif. Alwanif nanti ada di sini ya, bisa di follow, bisa ditanya-tanya juga, terserah mau di DM atau gimana. Pokoknya itu aja dari aku dan Alwan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.